Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya ada merdekanya karena sebentar lagi mau 7 Agustus kan. Maksudnya mau kemerdekaan kok mau 17 Agustus. Sebentar lagi mau kemerdekaan Indonesia. Masya Allah, semakin tua Indonesia, semakin sejahtera rakyatnya, bahagia rakyatnya, makmur rakyatnya, sehat-sehat rakyatnya. Kalau belum, maksimalkan untuk pelayanan umat, untuk kemakmuran umat, ya. Bagi sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana rakyat makmur itu apa? Kita harus bersama-sama berbondong-bondong gitu ya. Apalagi dari kemakmuran, banyak banget cara kemakmuran, salah satunya dari ya rumah Baitul Mal nih, masyarakat yang kayaknya bantu yang miskin, yang belum mampu dengan malnya. Jadi jangan zakat fitrah tuh rajin, zakat malnya jangan lupa ya, infak sedekah jangan lupa. Nah, semoga sahabat kalian semoga diberkahkan rezekinya, berkah limpah melimpah gitu ya, agar nanti bisa bantu yang lainnya. Kita bahagia bareng-bareng, cukup bareng-bareng, dan sejahtera bareng-bareng. Amin. Nah, hari ini seperti biasa saya mau ngasih tips. Dan ini banyak juga yang mungkin ditanyakan, sebenarnya sama, intinya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Ini untuk sini, untuk sini, untuk sini. Intinya apa baliut gitu ya. Nah, sahabat Quran, untuk anak-anak sahabat Quran yang pun berada yang sudah banyak bertanya-tanya dimanapun, mau di IG Tia Fadilah QS, ataupun di Quran School Kuningan, ataupun di YouTube ini, pokoknya tonton sampai selesai biar ilmunya tersampaikan. Makanya jangan lupa, tapi sebelum simak nih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa sebelum kita mulai, bismillah dulu. Amin. Nah, teman-teman sobat kalian pun berada, apa pertanyaannya? Apakah yang akan kita bahas hari ini? Hari ini saya akan membahas tentang, Kak, anak saya tuh kalau ditambahin surat ini teh kenapa baliut malah ke surat yang lainnya? Kak, anak saya mah kalau baca apa teh Pak Baliut teh Pak Baliut, malah balik lagi Pak Baliut itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya Pak Baliut apa bahasa Indonesia? Ya begitulah. Jadi tiba-tiba acak sana acak sini gitu ya. Jadi bingung gitu ya. Mungkin tiba-tiba dari Al-Bayyinah kan ada yang samanya wajan nating gitu ya. Minta tihal gitu, tiba-tiba ke surat Al-Asr atau ke surat apa gitu. Nah, sahabat Quran dimanapun berada, untuk teman-teman sahabat Quran yang memang belajar dengan anaknya gitu ya, atau sahabat Quran juga belajar dengan murid-muridnya di TPQ, di Rumah Quran, kemudian di RA dan sebagainya, di TKIT, di sekolah tafiznya, Pak Baliut gitu ya. Silakan orang tuanya yang biar membantu juga sekolahnya. Jadi bagaimana nih yang tiba-tiba mencok ke sana, mencok ke sini? Silakan teman-teman harus memperbanyak murojaahnya. Ya, memperbanyak murojaahnya. Makanya di Quran School Kuningan itu biasa dibantu gambar. Jadi gambar yang satu, gambar yang lainnya meskipun ayatnya sama itu nggak akan mencol karena gambarnya juga udah berbeda. Jadi teman-teman yang murojaahnya ini apa tiba-tiba loncat ke sana kemari, pertama biasanya itu kurang murojaahnya, kurang gitu ya. Jadi dia tidak menguasai surat yang ini, kemudian ditambah surat yang agak sama-sama tidak menguasai. Jadi ayat ketiga ke 5 sini, ayat ke 5 ke 7 sini. Jadi Pak Baliut kalau orang Sunda. Jadi harus memperbanyak murojaahnya, harus dikuatkan. Jadi kalau kita belum lancar banget ayatnya, surat tersebut, jangan pindah ke surat berikutnya gitu ya, agar tidak tiba-tiba mencampur adukan gitu ya. Jadi yang paling utama adalah ya murojaah yang banyak, murojaah yang sering, maksudnya sering, waktunya sering, meskipun sebentar tapi sering, sebelum tidur ya, sebelum tidur atau maghrib waktu dia memang jadwal ngaji, murojaah lagi, sebelum tidur murojaah lagi ya. Jadi murojaahnya sering, gak hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tapi emang tiap hari murojaah. Di 730 murojaah yang memang masih 730 ya, murojaah yang banyak. Kemudian yang kedua, bantu dengan bukunya. Nah, kita nih, nah kamu surat ini ya, kita bintangin dulu ya nak ya. Pokoknya ini bintang ya. Jadi nanti kalau sudah bintang, jadi ingat nanti yang bintang. Jadi dia ketika melanjutkan, nah
ayat yang sama mau yang ini, silakan di lope. Nah, ya terserah anaknya. Ini contoh dari saya. Ayat kayak ini lope. Ini kan suka ada buku panduan sekolah masing-masing kan, di rumah Quran masing-masing kan. Silakan di itu tuh dikasih stabilo, mau tulisan atau di kertas yang berbeda, silakan. Jadi itu ada ininya loh, ada catatannya gitu, ada kita gariskan, kita warnain, kita ditandai dengan lope, bintang agar mereka juga lebih mudah gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang masih tabalik ke sana kemari, pertama memang tidak menguasai surat itu, yang kedua sudah langsung ditambahkan, yang ketiga kurang merojahnya, dan keempat tidak pakai strategi, nggak dibantu apa-apa. Udah mah anak-anak itu ya yang 730 kebanyakan belum bisa ngaji karena memang musafahah ya, ditalaki. Jadi kalau nggak dibantu ya wayana kalau dia nggak dibantu merojah. Tapi bagi anak-anak yang ibu-ibu nih atau dewasa yang sudah bisa ngaji gitu ya, bisa baca Quran gitu, itu baru mulai menghafal. Karena ada juga para subscriber yang saya telat nggak ya, udah 13 tahun udah bisa ngaji, itu bisa ditandai stabilonya warna-warni ya teman-temannya, atau spidolnya warna-warni agar nanti mengingatkan bahwa ya hitam-hitam. Jadi ketika melanjutkan nggak tiba-tiba loncat ke surat yang lain meskipun ayatnya sama, itu atau dilopekan. Kalau perempuan senangnya lope, body lopenya tuh merah gitu. Bunga topi, laki-laki terserah gambar apa saja gitu. Dan apalagi kalau sekarang kan zamannya modern nih sahabat Quran, itu biasanya dengan apa? Iya, tempelan-tempelan tuh yang ada di warung yang 2000, atau tempelan-tempelan yang ada di toko-toko boneka. Tempelan yang 5000 tuh yang ditempel, ambil tempel. Jadi itu teh manfaat daripada ditempel di mana tuh, lemari, buku, di kulkas, dan gitu gak ada manfaatnya. Tapi kalau ditempel di Al-Quran tuh jadi manfaat banget. Kita beli itu teh jadi berpahala banget. Biasa kan kalau perempuan banyak banget kan jenisnya, imut-imut. Tempel yang kecil tempel jangan gede-gede. Tempel yang ayat ini tempel gitu agar mempermudah dah. Dulu mah kita nggak ada tempelan itu ya, kita tandain. Nah, dan biasanya kalau di kuningan jelas pakai metode VGA, ayatnya beda pasti gampangnya gitu kan, artinya juga beda. Jadi memang mempermudah menggunakan VGA tahfiz. Kalau sedih udah susah lagi gitu ya. Itu saja sahabat kalian pemuda, semoga yang pabaliut ya, orang Sundanya pabaliut gitu ya, loncat ke sana kemari, perbanyak murojaah ya, dan bantu sekolahnya juga anaknya biar hafal lancar. Di sekolahnya gak lancar, ternyata sama bunda, sama ayah, sama ate lancar. Jadwalkan murojaahnya ya. Oke sahabat kalian pemuda, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dedeknya, kakaknya pintar dunia akhirat, manfaat dunia akhirat, hebat dunia akhirat. Sampai ketemu lagi sahabat Quran. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.